Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Gedwi Kartikasari. Saya adalah mahasiswa semester 5 dari Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Nah, di sini saya memiliki bisnis plan, yaitu tentang daycare, tempat penitipan anak, yang saya beri nama yaitu Purple Daycare. Nah, berikut ada beberapa rancangan yang saya buat. Baik, di sini ada gagasan bisnis, analisis pasar dan pemasaran, strategi pemasaran, analisis produk, rencana pengembangan usaha, analisis keuangan, analisis SWOT, strategi analisis SWOT, dan hasil produknya. Nah, yang pertama di sini ada gagasan kreatif bisnis. Jadi bisnis ini adalah tempat penitipan anak atau daycare. Bisnis ini bernama Purple Daycare karena ini terinspirasi dari psikologi sendiri yang seringkali berkaitan dengan warna ungu seperti itu. Kemudian daycare Purple ini akan saya buat untuk menumbuhkan lingkungan yang penuh kasih sayang, aman, dan nyaman. Nah, di sini ada analisis pasar dan analisis pemasaran. Di sini ada gambaran pasar. Ini membantu orang tua dalam mengurus dan menjaga anak, dan pastinya dapat dipercaya karena akan diawasi langsung oleh ahli atau psikolog anak seperti itu. Kemudian untuk sasaran pasarnya tentu saja pada anak umur 1-10 tahun, kemudian juga kepada orang tua pekerja keras yang sampai lembur seperti mungkin tentara, polisi, pegawai kantor, dosen, dan dokter, ataupun lain-lainnya. Nah, berikutnya ada strategi pemasaran. Nah, ini akan bekerja sama dengan sekolahan. Jadi daycare ini akan berkomunikasi dengan sekolahan dasar terdekat untuk menawarkan layanan penitipan anak kepada siswanya, baik untuk program sebelumnya atau sesudah sekolah. Kemudian ada tempat bisnis terdekat. Jadi nanti juga akan mengunjungi tempat usaha terdekat untuk menyebarkan brosur atau materi pemasaran kepada orang tua yang mungkin memiliki anak di bawah umur yang sekitar 1-10 tahun. Kemudian lokasi yang strategis. Nah, lokasi ini akan beralokasi di area yang dekat dengan perkantoran. Kemudian lapangan yang luas itu untuk bermain atau kegiatan di luar ruangan. Kemudian untuk harganya sendiri itu harga akan moderat sehingga pelanggan merasa mendapatkan nilai ketika memanfaatkan layanan penitipan anak kepada kami. Kemudian ada analisis produk. Nah, di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, tempat ini lingkungan yang ramah, hangat, dan aman untuk anak-anak tentunya. Kemudian tenaga kerja, ini nanti kita akan menggunakan guru pendidikan anak usia dini terverifikasi, kemudian terlatih juga, berpengalaman, dan akan diawasi langsung oleh psikolog sendiri tentunya. Kemudian untuk makanan, menu yang dikembangkan dengan memperhatikan nilai gizi pada anak. Jadi semua makanan yang disajikan akan bergizi lengkap, segar, dan disiapkan dengan standar kebersihan yang paling aman. Mungkin kita akan menggunakan ahli gizi untuk menata pola makan mereka. Kemudian pengawasan. Nah, di pengawasan ini kita menyediakan video internet yang langsung dari semua kelas dan ruangan sehingga setiap orang tua ini dapat masuk dan memeriksa anak mereka kapan saja. Nah, akses fasilitas yang dikontrol keamanan ini hanya orang tua dan pengunjung yang diizinkan, yang akan diberi akses melalui kode sandi. Jadi nanti orang tuanya bisa memantau anaknya lewat video itu. Kemudian untuk tempat bermain ini
yang sesuai dengan usia mereka. Peralatan taman bermain yang paling aman. Jadi kita akan menyiapkan yang benar-benar cocok untuk anak-anak sekitar 1-10 tahun. Kemudian kita juga akan menyiapkan kostum seperti profesi kayak dokter, polisi, dan lain-lain. Kemudian juga nanti akan ada sesi bercocok tanam. Jadi kita juga akan menyediakan alat untuk bercocok tanam mereka. Kemudian tentu saja ada tempat tidur. Ini akan disiapkan dari kami karena mungkin ada beberapa anak yang sampai harus dititipkan sampai malam karena orang tuanya benar-benar sibuk. Kemudian yang berikutnya ada proses produksi. Nah, di sini kita pastinya yang pertama ada promosi, nanti promosinya sebar brosur dan lain-lain. Kemudian ada rekrutmen ini. Nanti rekrutmen ini akan diseleksi tentunya dari psikolog sendiri. Kemudian ada persiapan. Nah, persiapan ini nanti menyiapkan seperti jadwal dan perlengkapan yang dibutuhkan sebelum memasuki kegiatan. Kemudian penjelasan ini nanti menjelaskan bagaimana prosedur kegiatan kita hari ini, nanti ngapain aja, mungkin bermain profesi atau bercocok tanam atau belajar melukis atau apapun itu. Kemudian permainan atau kegiatan. Nah, ini nanti kegiatannya itu yang mungkin bermain profesi. Nanti mereka akan ditunjuk atau mungkin salah satu disuruh ditanyain tugas polisi itu seperti apa dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada istirahat. Nah, istirahat ini tentunya ada belajar untuk sholat, diajarin sholat untuk yang beragama muslim, kemudian yang lainnya mungkin berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, seperti itu. Setelah itu nanti masuk ke bersih diri dan makan. Kemudian untuk setelah itu nanti mungkin masih bermain yang ringan-ringan supaya makanannya bisa tercerna terlebih dahulu, kemudian bisa dilanjut dengan kegiatan berikutnya. Nah, kemudian yang terakhir penutupan kegiatan, nanti ditutup dulu. Kemudian bagi anak yang mungkin belum dijemput sama orang tuanya, nanti bisa tetap di daycare itu sampai menunggu orang tuanya menjemput. Nah, di sini ada strategi pemasaran. Nah, ini memperluas promosi melalui media sosial, bekerja sama dengan berbagai tempat pendidikan. Kemudian strategi organisasi dan SDM, ini merekrut tenaga kerja yang lebih terampil seperti psikolog dan lain-lain. Kemudian tentunya dengan banyaknya orang tua yang menitipkan anaknya di tempat daycare kami ini juga akan diberikan edukasi bagaimana caranya mengasuh anak yang benar, bagaimana pola pengasuhan yang benar. Kemudian ada strategi keuangan. Nah, ini akan mencari pendanaan melalui investor atau peminjaman untuk modal ataupun untuk memperbesar kapasitas tempat Purple Daycare ini. Kemudian selanjutnya ada analisis keuangan. Nah, karena pembuatan daycare ini pasti memerlukan dana yang cukup banyak. Nah, ini ada beberapa rancangan yang sudah saya buat, yaitu untuk pembangunan tempat penitipan anak ini dengan ruang kelas dan taman bermain itu sekitar 40 juta. Kemudian peralatan taman bermain ini nanti kurang lebih 15 juta. Kemudian perlengkapan penitipan anak seperti mainan, buku, tempat tidur bayi atau bantal dan lain-lain itu kurang lebih 10 juta. Kemudian biaya teknologi atau
streaming audio langsung, kamera, dan kunci akses yang aman ini nanti kurang lebih 15 juta. Kemudian biaya pengajian, sewa, dan overhead ini selama 3 bulan itu ada 30 juta. Kemudian untuk modal kerjanya ini kurang lebih 100 juta. Kemudian analisis SWOT. Nah ini untuk kekuatan, yaitu staf yang berpengalaman dan reputasi komunikasi yang kuat. Fasilitas aman dan luas dengan program pendidikan yang menarik. Kemudian untuk kelemahannya, upaya pemasaran terbatas dan pergantian staf tinggi. Kemudian juga potensi pendanaan yang tidak memadai untuk sumber daya dan fasilitas. Karena daycare ini baru dirilis, mungkin kita juga bakal butuh dana yang lebih banyak lagi. Kemudian untuk peluangnya, ini meningkatnya permintaan terhadap layanan pengasuhan anak yang berkualitas. Jadi karena ini banyak banget yang minta, kita akan berusaha untuk membuat daycare ini sesuai dengan kualitasnya yang benar-benar terjamin. Kemudian ada ancaman. Nah, ini meningkatkan persaingan dari penyedia penitipan anak lainnya. Kemudian perubahan regulasi dan kemerosotan ekonomi. Ini dapat mempengaruhi tingkat pendaftaran juga. Kemudian yang selanjutnya ada strategi analisis SWOT. Nah, ini ada identifikasi kelebihan, ini pada kekuatan. Nah, ini nanti ada staf yang berpengalaman, kemudian fasilitas yang aman dan nyaman. Pasti kita akan membuat fasilitas itu aman dan nyaman. Kemudian lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Kemudian ada reputasi positif di komunitas lokal. Kemudian program pendidikan berkualitas tinggi. Kita akan berusaha untuk memberikan semua itu kepada daycare itu. Kemudian ada lokasi, ini ada kelemahannya, yaitu kurangnya sumber daya finansial. Pasti itu karena kita baru memulai, jadi pastinya kita juga harus berusaha buat banyak sponsor untuk finansialnya itu tercukupi. Kemudian fasilitas yang tidak lengkap. Nah, ini kemungkinan kalau masih baru kan banyak yang masih belum ada, kemudian juga sudah ada yang beberapa ada gitu. Kemudian tingkat rotasi staf yang tinggi, lalu biaya implementasi program tertentu yang mahal. Kemudian ada eksplorasi peluang. Nah, tren ini meningkatkan peminatan akan fasilitas penitipan anak yang berkualitas. Kemudian potensi partisipasi dengan sekolah-sekolah lokal atau bisnis lainnya. Kemudian ada evaluasi pencacahan. Nah, ini persaingan yang semakin ketat dan penyediaan jasa lainnya. Kemudian perubahan regulasi yang mungkin sulit dilaksanakan. Dan resiko kesehatan dan keselamatan yang mungkin akan timbul. Selanjutnya ada menjelaskan rencana tindakan. Nah, ini rencana tindakan ini spesifik untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, merebut peluang, dan mengatasi ancaman. Jadi, tujuan ini spesifik, alokasi tugas kepada anggota tim, dan menetapkan waktu pelaksanaannya, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian, yang berikutnya ada hasil produk. Nah, di sini hasil produk ini saya mengambil dari beberapa daycare yang mungkin sudah berjalan.
Nah, ini ada keunggulan dari layanan yang ditawarkan. Nah, ini ada penitipan anak Permata Bunda. Jadi mereka pendapatannya itu rata-rata 14.400.000. Itu per bulan dengan laba sekitar 4.800.000. Kemudian keunggulannya tarif murah, fasilitas memadai, lingkungan bersih, dan tidak ada biaya lembur. Kemudian pada penitipan anak Jungle Jam ini ada layanan itu mengutamakan kasih sayang dalam pengasuhan dengan metode Montessori. Nah, fasilitasnya itu ada ruang belajar, makan, dan tidur yang nyaman. Nah, kemungkinan dari kami juga akan menetapkan beberapa dari layanan penitipan anak ini juga, tetapi di kami juga ada perbedaan mungkin seperti pengajaran, seperti ada bermain profesi, kemudian bercocok tanam, bersosialisasi dengan orang, seperti itu. Berikutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari analisis dan perencanaan bisnis tempat penitipan anak ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kesuksesan itu penting untuk memiliki rencana bisnis yang komprehensif. Ini harus mencakup ringkasan eksekutif, analisis pasar, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan yang jelas. Kemudian rencana yang terstruktur dan fleksibel akan memudahkan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan dan ketahanan di industri tempat penitipan anak. Baik, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang, selamat pagi, selamat malam.